Halo, nama saya Cesa dari kelompok 40S KKN tematik COVID-19 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dalam video ini akan memuat berbagai informasi penting mengenai mengapa sih pengelolaan sampah rumah tangga itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi, disimak baik-baik ya. Selamat menonton! Sebelum kita jauh membahas mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kenapa sih video ini memilih untuk membahas tentang sampah. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa sampah memiliki kaitan yang erat dengan kebersihan lingkungan. Dan tidak hanya itu, kebersihan lingkungan juga berpengaruh besar terhadap kesehatan setiap insan. Jadi, bisa dibayangkan kan bagaimana ketiga hal tersebut memiliki efek domino. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana kesehatan merupakan prioritas utama setiap orang. Sehingga pembahasan sampah sebagai salah satu hal yang dapat berpengaruh pada kesehatan sangat layak untuk dibahas. Namun, tidak hanya untuk jangka pendek saja, tetapi pembahasan sampah ini akan memberikan dampak yang besar, pengaruh yang besar bagi pola hidup masyarakat ke depannya. Sampah rumah tangga memang bukan persoalan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Namun, apabila selalu diabaikan, akan semakin berkembang menjadi masalah yang besar dalam kehidupan. Sebelum masa pandemi, terutama di Indonesia, sampah rumah tangga telah menyumbang besar terhadap permasalahan sampah di Indonesia. Ya, meningkatnya jumlah sampah rumah tangga sangat bergantung pada tingkat konsumsi pada masing-masing rumah tangga. Namun, bukan berarti sampah rumah tangga selalu berasal dari sampah keluarga saja. Tetapi, sampah rumah tangga juga bisa berasal dari kawasan industri, komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tidak hanya faktor tingkat konsumsi saja yang mempengaruhi meningkatnya jumlah sampah, namun peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk juga akan memberikan dampak pada jumlah sampah yang dihasilkan, antara lain sampah plastik, kertas, produk kemasan yang mengandung B3 atau bahan beracun berbahaya. Jumlah dan jenis sampah sangat tergantung dari gaya hidup dan jenis material yang kita konsumsi. Semakin meningkatnya perekonomian dalam rumah tangga, maka semakin bervariasi pula jumlah sampah yang dihasilkan. Kemudian, di masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat dituntut untuk melakukan segala jenis aktivitasnya di rumah saja. Kejenuhan pun pasti melanda, sehingga tidak hanya intensitas kegiatan rumah tangga seperti mencuci dan memasak saja yang semakin meningkat, namun masyarakat juga menjadi lebih konsumtif, semisal lebih suka untuk berbelanja online ketimbang offline. Membahas mengenai belanja online, barang yang kita beli tentunya dibungkus sebaik mungkin oleh penjual untuk menghindari kerusakan pada barang di saat proses pengiriman. Dan sesampainya barang tersebut di rumah, sampah menjadi bertambah. Mengapa? Karena bungkusan dari belanjaan tersebut yang sangat banyak. Itu salah satu contoh hal kecil, yang mana dilakukan tidak hanya oleh satu atau dua orang saja, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat dengan ekonomi ke bawah, menengah, maupun ke atas. Jadi, sudah terbayangkan bagaimana meningkatnya sampah rumah tangga selama pandemi ini? Tidak hanya membawa berdampak buruk bagi lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak dilakukan dengan baik dan benar juga dapat membawa dampak buruk pada manusia yang tinggal di lingkungan tertentu. Sebagai contoh, polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit infeksi saluran pencernaan. Hal ini disebabkan karena adanya sampah yang menumpuk tanpa dikelola dengan baik, di mana binatang pembawa penyakit seperti lalat akan menjadi semakin banyak. Dampak lain dari lingkungan yang kotor dan polusi sampah terhadap manusia yang sudah semestinya kita cegah, yaitu terjadinya gangguan pernafasan. Hal ini bisa terjadi jika solusi yang digunakan untuk mengelola sampah yang menggunung adalah dengan membakarnya. Sampah yang dibakar, terutama jika sampah yang dimaksud adalah sampah anorganik, dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia yang hidup di dalamnya. Nah, pengelolaan sampah yang baik
tak diragukan lagi menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan lingkungan, mengingat pengelolaan sampah yang buruk akan berakibat pada kotornya lingkungan serta polusi sampah yang tentu saja membawa dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Yang pertama adalah melakukan pemisahan sampah. Pemisahan sampah dapat memudahkan kita saat akan membuang atau mengelola sampah dengan cara lain. Jadi, ada 3 jenis sampah yang harus kita pilah, yakni sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik biasanya diidentikan dengan tempat sampah yang berwarna hijau, yang mana mencakup sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon, dan sisa makanan. Sampah organik bersifat mudah terurai di alam. Yang kedua, sampah anorganik biasanya diidentikan dengan tempat sampah yang berwarna kuning, mencakup plastik, kaleng, styrofoam, dan sebagainya. Berbeda dengan sampah organik, bahan anorganik yang rata-rata merupakan benda yang diciptakan oleh mesin sangat sulit untuk terurai. Bahkan, sampah seperti plastik baru dapat terurai di tanah selama ratusan tahun, dan sebelum terurai, plastik tersebut dapat turut merusak lingkungan. Oleh karena itu, sampah anorganik harus dipisahkan dari jenis sampah lainnya dan didaur ulang tentunya. Yang ketiga, tempat sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Tempat sampah berwarna merah menampung khusus sampah B3 atau sampah dengan bahan berbahaya dan beracun. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan benda berbahaya lainnya. Nah, apabila sudah dipisahkan, sampah organik bisa langsung digunakan untuk membuat pupuk kompos, sementara sampah anorganik bisa didaur ulang atau digunakan untuk kepentingan lainnya. Selain dua kategori tersebut, memisahkan sampah bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, barang elektronik rusak, wadah tinta printer, dan bahan kimia lainnya juga sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan instruksinya agar tidak merusak lingkungan dan membahayakan petugas oranye dan masyarakat. Yang kedua adalah menjalani prinsip 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle, yang mana langkah ini merupakan perpanjangan tangan dari pemisahan sampah anorganik yang didaur ulang. 3R terdiri dari reuse yang artinya penggunaan kembali, reduce mengurangi, dan recycle yang artinya mendaur ulang. Pertama, reduce. Dengan memperhatikan prinsip reduce atau mengurangi, kita bisa memaksimalkan pengurangan sampah untuk pengelolaan yang lebih mudah. Prinsip ini dapat dimulai dengan langkah-langkah mudah seperti misalnya menghabiskan makanan agar mengurangi sampah sisa makanan, kemudian bisa juga mengurangi pemakaian kantong plastik saat belanja dan membawa kantong belanja sendiri dan tentunya diusahakan non-plastik ya, dan juga mengurangi minum dari botol air kemasan. Dengan melakukan trik ini, perlahan-lahan tapi pasti, sampah di rumah akan secara otomatis berkurang dan kita tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga sebesar sebelumnya dalam mengelola sampah karena diet sampah yang telah biasa kita jalani. Kedua adalah reuse. Maksud dari reuse adalah memakai barang yang sudah tidak diperlukan lagi dengan fungsi yang lain. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai buang. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum barang tersebut menjadi sampah. Beberapa contohnya misalnya memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, seperti menggunakan sapu tangan atau serbet kain daripada menggunakan tisu, menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali, dan menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Yang lainnya juga, misalkan menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, botol bekas minuman digunakan kembali untuk tempat minyak goreng. Kemudian bisa juga menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis, dan contoh terakhir adalah menggunakan botol air minum isi ulang. Yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang. Yang paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumah.
Contoh kegiatan recycle dalam kehidupan sehari-hari adalah memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai, mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, bisa juga melakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat, bahkan memiliki nilai jual. Misalnya, mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan, mengolah gabus styrofoam menjadi batako ataupun pot bunga, memanfaatkan kertas bekas sebagai amplop, dan juga memanfaatkan kaleng bekas menjadi sebuah pot bunga. Nah, bagaimana? Ternyata sampah rumah tangga memang merupakan sumber utama permasalahan lingkungan ya. Dan dampaknya pun ternyata sangat beragam, termasuk di bidang kesehatan, yang mana sampah juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Jadi, ayo mulai sekarang kita belajar meningkatkan kualitas lingkungan dengan salah satu caranya yakni mengolah sampah rumah tangga dengan baik dan benar. Terima kasih.